Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani dengan NIM 0805 1182025001 dari kelas A. Di sini saya akan membahas materi tentang echo sounder dan ataupun echo sounder sederhana. Jadi, survei dan pemetaan dasar laut telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya kebutuhan informasi akan sumber daya laut. Di mana survei dan pemetaan dasar laut merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi spasial berupa bentuk topografi dasar laut dalam bentuk peta bimetri. Jadi, proses pembuatan peta bimetri ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama pengumpulan data atau collections, pengolahan data atau processing, dan penyajian informasi atau visualization. Nah, pada tahap pertama dikenal sebagai metode dalam pengumpulan data, salah satu diantaranya dengan bantuan ekologi gelombang akustik atau sonar, sound navigation and tracking, di mana instrumennya berupa multibeam echo sounder. Nah, pancaran gelombang akustik yang lebar dari transducer multibeam echo sounder memungkinkan untuk memetakan topografi dasar laut dengan cakupan 100% tanpa adanya gap. Itu gagasan dari Syafi'i pada tahun 1997. Di mana titik-titik kedalaman yang rapat dapat diukur secara simultan, cepat, dan memiliki keakuratan yang tinggi, di mana hal ini tidak dapat dilakukan pada instrumen single beam echo sounder multi transducer echo sounder, sehingga akan memperkecil waktu pelaksanaan surveimetri dan menginvestigasikan biaya operasi. Selanjutnya langsung saja kita mulai dari pengertian dari echo sounder. Jadi, menurut Satish Kumar et al. 2013, echo sounder adalah merupakan alat untuk mengukur kedalaman air dengan mengirimkan getaran akustik melalui transducer dan memantulkan gema, mana kedalaman dihitung dari waktu tempuh dua arah dari kecepatan suara dalam air. Ketika kapal bergerak, sebuah single beam echo sounder atau SBES terus mendenting dari permukaan laut dengan suara yang bergetar, menghasilkan cetakan dari kedalaman bawah kapal. Nah, di sini ada macam-macam echo sounder, di mana echo sounder ini dibagi menjadi dua, yaitu single beam echo sounder dan multi beam echo sounder. Pertama, kita mulai dari single beam echo sounder, yaitu menurut Wijarnako et al. 2016, single beam echo sounder merupakan alat ukur kedalaman air yang menggunakan pengirim dan penerima sinyal gelombang suara tunggal. Prinsip kerja single beam echo sounder yaitu menggunakan prinsip pengukuran selisih fase pulsa dengan cara menghitung selisih pemancaran dan penerimaan pulsa akustik. Nah, multibeam echo sounder. Multibeam echo sounder atau MBES merupakan alat ukur yang kedalamannya menggunakan prinsip sama dengan single beam echo sounder. Perbedaan utamanya yaitu dengan MBES adalah pada jumlah beam yang dipancarkan, di mana SBES ini hanya memancarkan satu beam pada titik sepanjang 8 jalur survei. Sedangkan multi-beam echo sounder memancarkan lebih dari satu beam sehingga mendapatkan banyak titik kedalaman dalam satu kali pancaran gelombang akustik. Berbeda dengan single beam, pola pancaran multi-beam melebar dan melintang terhadap badan kapal sehingga saat kapal bergerak menghasilkan sapuan luasan area permukaan dasar laut. Itu menurut Wijarnako et al. 2016. Nah, ini bisa kita lihat dari gambar tersebut, di mana single beam hanya memancarkan satu pancaran tunggal. Nah, seperti ini. Berbeda dengan multibeam, di mana multibeam ini sesuai dengan namanya multi, berarti dia memiliki banyak pancaran, itu beberapa pancaran dibanding dengan single beam. Nah, di sini ada komponen-komponen dari echo sounder. Di sini adalah proses atau cara penggunaan cara kerja dari echo sounder itu sendiri. Baik, yang pertama ada time base, yaitu menurut Johannessus dan Mitson 2013, salah satu fungsi dari time base adalah menghasilkan penentuan waktu yang dipakai untuk menetapkan akurasi pada pengukuran kedalaman. Selain itu juga mengatur tingkat pulsa di mana transmisi dibuat sehingga time base berperan dalam penentuan kekuatan pulsa yang dihasilkan dari transmitter. Yang kedua yaitu ada transmitter. Transmitter merupakan bagian yang terhubung dengan rangkaian input atau rangkaian kontrol, di mana pada bagian ini ada sebuah light inframerah yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal pada receiver. Pada transmitter dibangun oleh sebuah LED inframerah, di mana jika dibandingkan dengan menggunakan LED biasa, LED inframerah memiliki ketahanan terhadap sinyal. Itu menurut Rumaged et al. 2012, di mana gambar yang bisa kita lihat di sini. Yang ketiga yaitu transducer, di mana transducer ini merupakan suatu perangkat yang dapat mengkonversi energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya.
Bentuk energinya dapat berupa seperti mekanik, visual, aural, listrik termal, kimia, dan yang lainnya. Nah, di mana transducer ini dapat juga digunakan untuk mengubah informasi menjadi bentuk yang dapat dengan mudah ditransfer, disimpan, diproses, dan diinterpretasikan. Itu menurut UVM 2014. Di mana menurut CAS 2014, transducer merupakan perangkat yang digunakan untuk mengubah satu jenis energi ke energi yang lain. Nah, sama seperti gagasan dari UVM 2014. Di mana gambarnya bisa kita lihat dari sini. Ini gambar dari transducer itu sendiri. Selanjutnya ada receiver. Receiver ini menurut Muslim 2012 berfungsi menerima pulsa dari objek dan display atau recorder sebagai pencatat hasil dari echo sounder sinyal listrik lemah yang dihasilkan oleh transducer. Setelah echo diterima harus diperkuat beberapa ribu kali sebelum disalurkan ke recorder. Nah, selama penerimaan berlangsung, keempat bagian transducer menerima echo dari target, di mana target yang terdeteksi oleh transducer terletak dari pusat beam suara dan echo dari target akan dikembalikan dan diterima oleh keempat bagian transducer pada waktu yang bersamaan. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah display atau recorder, di mana menurut RISCA 2012, recorder berfungsi sebagai alat pencatat yang ditulis ke dalam kertas serta menampilkan pada layar display CRT atau Coda Ray Tube, di mana berupa sinar osilasi untuk layar warna ataupun berupa tampilan sorotan lampu neon untuk echo sounder tanpa rekaman. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai pemberi sinyal untuk menguatkan pulsa transmisi dan penahanan awal penerimaan echo pada saat yang sama. Nah, baik, selanjutnya kita ke echo sounder sederhana. Di mana echo sounder sederhana ini bisa meliputi fish finder. Apa sih itu fish finder? Jadi, fish finder itu adalah menurut Ismail 2010, fish finder merupakan alat untuk melacak keberadaan ikan di laut, danau maupun sungai. Nah, fish finder ini sendiri dilengkapi dengan transducer yang dipasang di bawah kapal. Alat inilah yang akan mengirim sinyal ke dasar laut sehingga bisa dideteksi oleh beberapa kedalaman. Nah, keberadaan ikan, topografi bawah laut, dan kita bisa melihatnya dari monitor yang dipasang di kapal. Nah, selanjutnya, fish finder ini menggunakan prinsip kerja sonar atau sound navigation and ranging, di mana sinyal suara yang dipancarkan oleh transmitter dipengaruhi oleh suhu air, kekentalan, serta kekeruhan air. Nah, sinyal suara yang dipancarkan akan menjalar pada medium air. Ketika sinyal suara menjalar pada medium yang berbeda, yaitu berupa objek yang ada bawah permukaan laut, maka sinyal tersebut akan dipantulkan kembali. Nah, sebagian pantulan ditangkap oleh alat penerima atau receiver. Waktu tempuh sinyal suara tersebut dapat dikonversikan menjadi jarak atau kedalaman objek yang memantulkan sinyal suara tersebut. Nah, ini daftar pustaka dan referensi yang saya dapat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.